Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Setelah kemenangan yang diperoleh oleh Kelvin melawan Sylvia, Kelvin pun mendapatkan kartu petualang rank S-nya. Kemudian Kelvin dan partinya pergi ke restoran kelas atas untuk menghadiri undangan makan malam dari Oracle of the Ramis dengan ditemani oleh NJ. Tentunya saat ini Kelvin dan party sudah kembali memakai pakaian formalnya. Sesampai di pintu restoran, Kelvin bertanya apa yang akan NJ lakukan sekarang. Menanggapi pertanyaan Kelvin, NJ bilang kalau dia bakal kembali ke guild karena ada hal lain yang masih harus dilakukannya. Tak lama NJ dan Kelvin mengobrol, Goldiana muncul di pintu masuk dan menyuruh Kelvin dan lainnya masuk. Sebelum masuk, Kelvin pamit dulu sama NJ. Dengan itu mereka pun berpisah. Saat ini party Kelvin dan party Sylvia sudah saling berkumpul di meja makan. Tentunya Goldiana juga bersama mereka. Saat itu juga Ariel berdiri dan membungkuk meminta maaf kepada party Kelvin atas apa yang telah dilakukan oleh Nagua terhadap mereka. Sambil menyeringai, Kelvin bilang itu tidak masalah. Lagi pula sekarang Kelvin merasa seperti beban baru saja diangkat dari pundaknya. Rian juga menanggapi dengan menyeringai kalau dia tidak pernah berpikir akan merasa seasik sekarang. Ariel tampak bingung terkejut dengan reaksi mereka. Ariel pun berterima kasih atas pengertiannya. Namun, Kelvin melihat Sera membungkam Nagua dengan tatapan mematikan atas nama seluruh party. Tiba-tiba pertanyaan muncul di benak Kelvin, kenapa mereka sudah mulai makan padahal Oracle belum hadir. Sylvia yang akhirnya selesai menelan semua yang ada di mulutnya menjawab bahwa seseorang utusan The Ramisian memberitahu Sylvia kalau Oracle akan datang terlambat. Jadi mereka menyuruh untuk memulai makan duluan. Mendengar penjelasan Sylvia, Kelvin pun mengerti. Namun Kelvin masih belum yakin apakah Oracle akan benar-benar datang. Tapi Melvina bilang melalui jaringan kalau sekarang dia sudah datang. Kelvin berbalik mendengar kata-kata Melvina dan mendengar suara beberapa pasang langkah kaki di sisi lain pintu yang terbuka sesaat kemudian dengan klik lembut. Di depan mata Kelvin berdiri sang Oracle yaitu Colette dengan wajahnya dihiasi dengan senyuman yang begitu jernih dan indah. Karena semua sudah berkumpul, mereka pun bersulang. Setelah 1 jam mereka berpesta, Kelvin dan Sylvia mengobrol secara pribadi dengan Colette. Tentunya mereka saat ini hanya tinggal bertiga saja di meja makan, sedangkan yang lainnya menjauh dari mereka. Saat ini Kelvin dipaksa untuk mendengarkan keluhan Colette. Kelvin awalnya mendekatinya dengan harapan menanyainya tentang Rizea, tetapi dengan cepat kehilangan inisiatif dalam percakapan. Dan meskipun Sylvia duduk bersama mereka, dia sepenuhnya fokus pada makan sepanjang waktu. Sejak Kelvin mengenal Toya selama di Torach, Kelvin sekarang menjadi satu-satunya target Colette untuk ventilasi. Saat Colette masih mengobrol tentang Toya, tiba-tiba membungkuk dan mulai mengendus Kelvin. Setelah mencium Kelvin, mata Colette tampak berkaca-kaca. Napasnya berubah-ubah saat pipinya memerah, dan dia melirik Kelvin lagi dan lagi. Dengan itu Kelvin bertanya pada Melvina apa yang terjadi sama Colette. Melvina bilang pada Kelvin untuk berhati-hati karena Colette memiliki skill olfaction di rank S-nya. Jadi kemungkinan Colette bisa mendeteksi bau Melvina pada tubuh Kelvin. Dia gagal memperhatikan bahwa mata Colette perlahan berubah menjadi seseorang fanatik religius. Scene pun berpindah di salah satu sudut teras luar ruangan. Di bawah cahaya bulan, Sera berkonsultasi dengan Goldiana. Sera tampak tak bersemangat. Topik diskusi mereka adalah hadiah yang gagal diberikan Sera kepada Kelvin malam sebelumnya. Dia kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk mengungkitnya lagi. Jadi gini guys, ini adalah hadiah yang gagal dikasih Kelvin oleh Sera karena Nagua tiba-tiba membuat kekacauan saat pesta di lagu Peri.
Goldiana kemudian bertanya pada Sarah tentang perasaannya kepada Calvin. Tentunya Sarah bilang dia sangat menyukai Calvin, namun Goldiana bertanya lagi pada Sarah, sebagai apa dia menyukai Calvin? Sebagai temankah, sebagai partikah, atau sebagai lelaki? Sarah terdiam. Dia awalnya menyiapkan hitam tersebut sebagai hadiah terima kasih kepada Calvin karena telah menjaganya selama dia berevolusi. Tetapi arti dari hadiah tersebut tampaknya beransur-ansur berubah, dan dia menyadarinya. Namun Sarah mengatakan kalau dia belum yakin, karena ini adalah hal pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti ini. Goldiana tegaskan jika Sarah tetap berdiam maka mungkin Sylvia akan jatuh cinta kepada Calvin. Apalagi Evil sepertinya dia akan mengikuti apapun yang Calvin katakan. Jadi Goldiana menyarankan Sarah untuk memegang kendali dengan benar. Dengan itu Goldiana mengajarkan Sarah strategi sambil membisikkan sesuatu ke telinga Sarah. Menanggapi itu, Sarah bertanya apakah dia hanya perlu mengatakan kalimat itu. Goldiana mengangguk. Goldiana menyuruh Sarah memanggil Calvin ke kamarnya malam ini juga. Kemudian beri dia hadiah. Dan jika suasananya tepat, katakan. Instruksi Goldiana berlanjut cukup lama. Scene pun kemudian berpindah lagi. Saat ini Colette hidungnya mulai mengeluarkan darah. Wajahnya pun memerah. Pengawal deramisnya langsung membantunya karena khawatir. Namun Colette menghentikan mereka. Colette kemudian meminta maaf pada Calvin karena saat ini dia cukup mabuk. Jadi Colette meminta Calvin untuk menemaninya ke teras agar bisa menghirup udara segar. Tentunya Calvin menerima tawarannya, tapi di lain sisi Calvin khawatir dengan keadaan Colette yang seperti ini. Sebelum pergi Calvin juga menawarkan Sylvia untuk ikut juga, namun Sylvia memilih untuk menemui Emma dan pada akhirnya Calvin dan Colette pun pergi berdua ke teras luar. Dalam perjalanan ke teras, Calvin melihat Gerard Nagua dan Kokudori mengamati mereka. Colette dan Calvin menemukan diri mereka disambut oleh langit penuh bintang saat melangkah keluar ke teras yang terhubung ke kamar pribadi mereka. Tempat itu jauh lebih besar dari yang diharapkan Calvin dan dilengkapi dengan beberapa meja dan kursi. Calvin melihat Sarah dan Goldiana sedang mengobrol. Calvin kemudian mengarahkan Colette ke arah lain agar tidak mengganggu mereka. Setelah menemukan tempat duduk, Calvin memperhatikan mata Colette berbeda dari sebelumnya. Dengan itu, Calvin bertanya kepada Colette apakah dia benar-benar baik saja. Karena Calvin memanggil Colette dengan memakai san belakangnya. Setelah menemukan tempat duduk, Calvin memperhatikan mata Colette berbeda dari sebelumnya. Dengan itu, Calvin bertanya kepada Colette apakah dia benar baik-baik saja. Karena Calvin memanggil Colette dengan memakai san di belakangnya, Colette pun meminta pada Calvin untuk memanggilnya dengan Colette saja. Begitu Calvin menyebut namanya, Colette mencengkram Calvin dengan kedua tangan dan sedikit menggigil. Tidak hanya itu, dia menempelkan wajahnya ke dada Calvin dan mulai menarik napas dalam-dalam. Jadi gini guys, Colette sebenarnya seperti itu karena dia bisa mencium aroma tubuh Melvina di tubuh Calvin. Sebelumnya Colette hanya bisa melihat sosok ilahi milik Melvina. Namun setelah dia melatih indera penciumannya, Colette akhirnya bisa menikmati aroma Melvina. Dengan itu Colette bertanya apakah Calvin utusan Dewi. Calvin sekarang benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Apalagi wajah Colette terlalu dekat hingga matanya membuat Calvin jadi takut. Melvina pun kemudian memutuskan untuk membantu Calvin. Melvina bertanya, menyiarkan suaranya langsung ke otak Colette. Mendengar suara Melvina, Colette langsung menyebut namanya dengan cukup keras. Hingga Melvina pun menyuruh Colette untuk pelankan suaranya, karena di sini tidak seperti katedral yang kedap suara. Menanggapi teguran Melvina, Colette meminta maaf karena terlalu bersemangat. Dengan itu Melvina memberitahu pada Colette kalau Calvin menjalankan tugas yang berbeda dari pahlawan. Melvina juga tegaskan pada Colette agar tidak memberitahu siapapun tentang hubungannya dan melarang Colette untuk mencampuri urusan Calvin. Namun Melvina mengizinkan Colette jika ingin membantu Calvin dengan kapasitas yang dia miliki. Mendengar kata-kata Melvina, Colette pun mengerti dan akan melaksanakan apapun yang dikatakan oleh Melvina. Hingga Colette bertanya hubungan Melvina sama Calvin.
Dengan spontan Melvina menjawab kalau Calvin adalah suaminya. Tentunya mendengar jawaban Melvina membuat Calvin terkejut. Tapi berbeda dengan Colette yang meratap dengan meluncur ke lantai setelah mengetahuinya karena tidak bersikap sopan kepada Calvin. Ketika Calvin mau memberitahu Colette kalau Melvina bukan istrinya, Colette langsung memotong ucapan Calvin. Colette memohon pada Calvin untuk memberinya hukuman karena sudah bersikap tidak sopan. Bahkan hidung Colette sampai mimisan. Calvin benar-benar menemukan dirinya terbebani dengan menenangkan Colette. Calvin bersyukur kalau Sarah dan Goldiana yang masih asik mengobrol tidak memperhatikannya. Saat Calvin dan Colette berjalan dari ruang makan pribadi ke teras, Gerard, Nagua, dan Kokudori juga pindah ke jendela. Berhati-hati untuk tidak menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Mereka menyaksikan saat Calvin dan Oracle duduk di ujung balkon yang berlawanan dari Sarah dan Goldiana. Setiap mereka memiliki sesuatu yang berbeda untuk dikatakan, tetapi mereka semua melakukan hal yang sama, yakni mereka sedang menatap. Intinya mereka menduga kalau Colette dan Calvin itu jatuh cinta, atau lebih tepatnya mereka menganggap kalau Colette ingin melakukan adegan dewasa sama Calvin di tempat itu. Mereka menatap dengan sangat tajam dan pada saat yang sama kelompok lain sedang mengawasi mereka. Sylvia, Emma, Evil, Ariel, dan Rion, keadaan mereka jauh lebih damai di sisi ruangan itu. Intinya Evil bahkan mengajarkan Emma dan Ariel cara memasak. Dengan makan malam selesai, party Calvin dan Sylvia berkumpul di ruang restoran untuk bertukar perpisahan. Sesuai perintah Melvina, Colette bersikap normal agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebelum berpisah, Colette sambil memegang tangan Calvin dengan mata berkaca-kaca bilang pada Calvin kalau dia ingin memberi Calvin izin untuk menggunakan gerbang teleportasi di ibu kota Dramis. Tapi Colette khawatir itu di bawah yurisdiksi Paus karena bukan milik Colette. Namun Colette berjanji untuk meyakinkan Paus agar memberi Calvin akses pada saat bertemu berikutnya. Calvin menanggapinya dengan ucapan terima kasih dengan meminta Colette agar tidak memaksakan dirinya. Kemudian tepat saat Colette hendak naik ke kereta, Sylvia menghentikannya. Sylvia bilang kalau dia ingin bertanya kepada Colette secara pribadi. Colette pun berhenti dan menerimanya. Setelah dapat kode dari Sylvia, party Calvin dan Sylvia pun menyadarinya dengan pulang duluan ke rumah. Namun sebelum pergi, Sylvia berterima kasih pada Calvin sambil mengucapkan sampai bertemu besok. Nagua yang mendengar itu bertanya apa yang dimaksud Sylvia. Namun Ariel menjelaskan pada Nagua kalau mereka bakal belajar memasak besok di rumah Calvin. Sambil pulang ke rumah mereka saling mengobrol, bahkan Gerard masih salah paham tentang apa yang Calvin lakukan sama Colette. Namun Calvin menduga maksud Gerard itu mengarah pada informasi tentang Rizia dari Colette. Jadi Calvin mengiyakan semua kata-kata Gerard, hingga membuatnya semakin bangga pada Calvin. Di lain sisi, Sarah juga di sini meminta Calvin untuk datang ke kamarnya nanti malam. Tentunya Sarah berbicara melalui jaringan, atau tepatnya melalui telepati. Permintaan Sarah sedikit membuat Calvin heran, apalagi pandangan Goldiana sedikit mencurigakan. Calvin penasaran apa yang mereka sedang obrolkan sebelumnya berdua. Meskipun tetap saja Calvin bilang bakal datang. Calvin berbalik ke arah Sarah dan dia memberi Calvin senyum paling mempesona yang pernah ada. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.